Obrolan Samisade, obrolan produktif tentang desa membangun di Kabupaten Bogor sebagai realisasi program Pancakarsa Bupati Bogor Ade Yasin. Obrolan Samisade didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Program Samisade atau 1 miliar 1 desa menjadi program andalan pemerintah Kabupaten Bogor di masa kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin. Program ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 6 juta jiwa dengan 40 kecamatan dan 416 desa di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat berlomba membangun desanya dengan beragam inovasi yang berdampak terhadap berjalannya roda perekonomian masyarakat. Salah satu tujuan dari program Samisade ialah mengentaskan desa tertinggal. Namun tidak hanya itu, Samisade juga diharapkan dapat mendorong desa dari status berkembang menjadi maju. Program Samisade dapat mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs desa. Program Samisade dengan pola padat karya diharapkan dapat membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan sektor real di akar rumput dan menciptakan multiplier effect yang mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian SDGs desa. Kita berjumpa kembali dalam bincang untuk edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto menyapa Anda dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami dan juga bisa menonton kami di banyak platform. Hari ini saya punya program baru yang namanya Obrolan Samisade. Jadi kita akan bicara soal bagaimana pembangunan desa di mana memang pemerintah pusat hari ini memang punya orientasi untuk membangun Indonesia lebih merata. Yang kita jauh-jauh tahun sebelumnya memang lebih banyak pembangunan itu di Jakarta sentris ataupun di pusat-pusat kota. Hari ini kita ingin ngobrolin bagaimana kondisi pembangunan di wilayah-wilayah pinggir, di pedesaan dan lain-lain. Untuk edisi hari ini saya senang sekali karena edisi perdana kita akan menghadirkan bincang langsung dengan kepala desa di 2 desa di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, karena memang talkshow ini atau obrolan ini adalah kerjasama antara kami dengan Kabupaten Bogor atau pemerintah Kabupaten Bogor, dan kita nanti akan ngobrol dengan 2 desa yaitu Kades Lewinutuk dan juga di Kades Tajur di Kecamatan Citerep. Jadi Samisade itu adalah salah satu program 1 miliar 1 desa yang disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin dalam berbagai kesempatan, dan harapannya memang ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di beberapa wilayah Indonesia atau di semua wilayah Indonesia untuk menjadi solusi pembangunan wilayah yang lebih merata. Anda bisa lihat di edisi hari ini saya berada di ruang Kepala Desa Lewinutuk yang saya nggak expect ruangnya bisa artistik begini ya. Saya pikir tuh mungkin image saya dan image banyak orang soal kepala desa tuh ya di pedesaan gitu. Tapi saya baru expect dan saya kaget banget bahwa hari ini ruangannya artistik banget itu. Dan Anda bisa lihat langsung kalau nonton di platform di YouTube dan juga di platform-platform kami digital. Anda bisa lihat bahwa 2 tamu saya hari ini kepala desa yang usianya memang relatif muda. Nah, terima kasih 2 kepala desa yaitu Pak Deden Saiful Hamdi atau Kang Den. Yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. Kemudian ada kepala desa Tajur Pak Ade Safrudin. Terima kasih sudah hadir bersama saya di obrolan kali ini. Mungkin Anda ingin menyapa warga Anda, silakan. Kang Den dulu, sapa dulu warganya sebelum kita ngobrol. Oke, terima kasih Om. Ya, Assalamualaikum untuk warga Kabupaten Bogor, khususnya warga Desa Lewinutuk. Alhamdulillah kami sedang mendapatkan kesempatan berbincang-bincang dengan rekan-rekan kami terkait pembangunan desa, yaitu program Samisade yang dicanangkan oleh Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, dan disinilah desa membangun Indonesia. Desa membangun Indonesia. Terima kasih. Pak Ade mungkin ingin sapa juga warganya sekarang di Desa Tajur, silakan. Baik, terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya warga Kabupaten Bogor dan paling utama warga Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada hari ini saya dengan Kang Den
diberikan kesempatan juga untuk berbincang-bincang terkait program Samisade 1 miliar 1 desa. Nah, siap. Terima kasih. Ini mungkin Anda lihat tampilannya ya. Anda bisa lihat tampilannya masih muda-muda banget nih kalau kita bicara soal ini. Tapi gini, kita ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Kita ngobrolin soal pembangunan desa. Tadi di awal saya ngomong soal bagaimana orientasi orang terhadap pembangunan itu lebih baik. Orang kan cuma lihat misalnya di pusat kota. Misalnya kalau di kabupaten pasti akan lihat Cibinong misalnya. Atau di Jakarta orang lihat Jakarta Pusat atau DKI Jakarta. Mungkin Jakarta udah lebih merata. Tapi menariknya adalah saya ingin dapatkan perspektif para kepala desa soal membangun desa. Karena beberapa orang masih menganggap bahwa itu hanya slogan sebenarnya. Itu hal yang kadang-kadang itu slogan aja. Bangun desa itu sebenarnya berat karena fokus orang sih pembangunan itu bukan di desa. Desa itu hanya bagian wilayah saja untuk memperluas wilayah dan sebagainya. Mungkin Kang Din dulu soal itu. Bagaimana sih perspektif Anda, perspektif orang muda berkarya yang sekarang jadi kepala desa soal membangun desa sebenarnya? Terkait membangun desa itu menurut saya memang agak sulit, Pak. Tetapi kalau desa membangun Indonesia itu akan lebih mudah. Karena desa sejahtera, insya Allah Indonesia juga sejahtera. Karena desa adalah sebuah kumpulan masyarakat. Jadi kita harus memang dari bawah membangun itu. Dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Semua itu sebuah tercanangkan, insya Allah Indonesia sejahtera. Jadi masih banyak desa-desa juga yang belum tersentuh akannya infrastruktur. Bagaimana kita mau maju, Indonesia mau maju jika desanya pun belum maju. Kalau menurut saya lebih memang seperti apa yang dicanangkan Bu Ade Yasin ini sangat membantu sekali, Pak. Karena alokasi anggaran yang kita dapat dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten itu tidak sangat cukup untuk membangun desa. Jadi dengan adanya Samisade ini sangat membantu. Karena saya ingin ulangi. Ya. Dengan anggaran-anggaran yang ada termasuk Samisade itu sebenarnya sangat cukup untuk membangun desa. belum Belum cukup. Karena memang banyak perencanaan yang memang harus dilakukan. Gitu. Tidak, karena anggaran yang masuk ke kita baik dari pusat, provinsi dan kabupaten itu tidak khusus untuk infrastruktur. Kita membagi menjadi 4 bidang, Pak. Baik pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan desa. Ya. Nah, tapi alangkah baiknya selain dari pembangunan infrastruktur, kita lebih membangun sumber daya manusianya. Gitu. Pola pikir daripada masyarakat. Gitu. Sempat tadi kita berbicara ngobrol santai. Ya. Pola pikir masyarakat dengan anggaran seperti itu bagaimana gitu. Jadi kita masih harus benar-benar membangun pola pikir masyarakat bagaimana caranya swakelola ini bisa berjalan dengan baik. Oke, tapi gini, menariknya Kang Ade tadi Kang Den menyampaikan bahwa sebenarnya pola orang dalam pembangunan itu berbeda. Apakah Anda menghadapi yang sama di tempat Anda di desa Tanjung? Bahwa sebenarnya ketika kita bicara pembangunan, mindset warga kita sebenarnya masih memang harus diperbaiki soal memandang pembangunan itu sendiri, khususnya di level desa. Kang Ade. Ya, baik. Mindset dari masyarakat berbicara pembangunan lebih identik kepada infrastruktur. Tapi pada dasarnya pembangunan itu bukan hanya infrastruktur saja. Lebih kepada pembangunan SDM, pembangunan tadi sampaikan oleh Kang Den bahwa desa sangat membutuhkan dorongan anggaran-anggaran yang memang khususnya kayak seperti Desa Tajur. Desa Tajur dengan luas wilayah yang cukup luas. Berapa tuh luas? 1.540. Biar orang tahu tuh. Jadi orang kalau di Kabupaten Bogor, jadi kepala desa tuh wilayahnya gede banget. Ya, karena Desa Tajur luas kedua di Kecamatan Citerep dari Hambalang, 1.540 hektar, gitu. Itu luas. Dan masih ada juga satu ke-RW-an yang masih terpencil, yang masih terisolir. Ya alhamdulillah dengan adanya gebrakan dari Bupati Bogor dengan program Samisade, kami dorong ke arah sana untuk pembukaan jalan di awal, karena RW 07 itu Parung Ponteng dari masa ke masa sampai saat ini baru hadirnya Samisade bisa terbuka jalannya. Gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada. Berapa tahun Pak baru bisa terbuka jalan itu? Tuh belum cerita dong. Dari semenjak ada kepala desa di awal sampai baru tahun 2021 terbukti. Baru bisa kebuka? Baru bisa kebuka. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Apa sih masalahnya kok baru sekarang bisa kebuka tuh, kira-kira bisa cerita nggak?
Pak Ade? Mungkin dari anggaran, karena pembukaan akses untuk menuju ke RW 07 itu dengan panjang 3,2 kilo. 3,2 kilo kami mendapatkan anggaran yang bisa untuk pembangunan itu hanya menggunakan dana desa. Dalam per tahun dana desa Tajur 1,1 kurang lebih 1,1 miliar. 1,1 miliar ya sama apa yang disampaikan oleh Kang Den, bahwa itu tidak semua didorong kepada infrastruktur. Tidak didorong semua kepada pembangunan fisik. Tapi di situ dibagi-bagi lagi untuk pembangunan SDM, penyelenggaraan posyandu, kesehatan dan lain-lain. Oke. Tapi gini, masyarakat sama nggak mindsetnya? Saya ingin tanya ke Pak Kepala Desa berdua ini, ketika tadi kan gini loh, ketika kita bicara soal apalagi ada akronim artinya uang, Samisade 1 miliar 1 desa. Orang tuh mikirnya duitnya, 1 miliar gitu. Kan gitu. Nah ini yang mungkin ingin saya tanya, apakah memang mindset warga itu ketika 1 miliar itu biasanya orang kita ya kadang-kadang yang dikedepankan bukan pikiran positif gitu, negatif kan gitu. 1 miliar. Ini kepala desa ngapain nih? Mau bangun apa nih? Berapa jumlah uang yang mau diambil nih dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya nggak tahu cerita ini, tapi saya harus tahu juga ketika Bu Bupati menggulirkan program itu, bagi kepala desa tuh beban nggak sebenarnya, Kang Den? Kang Den dulu lah. Oke, terima kasih. Ketika Ibu Bupati, Ibu Ade Yasin mencanangkan program 1 miliar 1 desa, saya sudah memikirkan hal tersebut. Nah, mindset dari pemikiran warga masyarakat pasti, wah Pak Kades dapat uang 1 miliar. Benar. Waduh, Kaya nih Pak luar Kades. biasa. Belum nanti sorotan dari media-media. Betul. Nah, akhirnya kalau untuk saya pribadi, untuk Desa Lewinutuk, saya berpikir ini kesempatan baik yang diberikan oleh Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, terobosan baru. Karena dari dana desa tidak mungkin kita untuk membangun jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer, 1,5 gitu. Nah, akhirnya saya berpikir harus berkolaborasi. Nah, memberikan edukasi sebelum turunnya anggaran tersebut, saya mengadakan edukasi kepada warga masyarakat dengan tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, RT RW, ormas, dan saya menggait juga Kapolsek Citerep. Gitu. Jadi saya coba setransparansi mungkin, gitu, bahwa bagaimana kita memanfaatkan anggaran 1 miliar 1 desa dari Bu Ade ini agar diketahui secara umum, gitu. Dan saya undang puluhan rekan-rekan media dan diresmikan oleh Pak Camat Citerep, gitu. Jadi supaya masyarakat tahu di mana anggaran itu nyampe ke kepala desa tidak. Dan saya juga berikan edukasi kepada warga masyarakat bagaimana caranya uang itu turun, mekanismenya. Kita mengajukan permohonan. Nah ini kita mungkin jelaskannya langsung. Ini 1 miliar 1 desa itu langsung 1 miliar brek atau bagaimana tuh? Oh tidak, ada mekanisme. Yang pertama adalah tahapan ya. Tahapan dari proposal itu ketika ada kekurangan dibalikan kembali. Nah setelah peak proposal itu sesuai dengan SK Bupati, kita terminnya 60%, Pak. 60% kita turun. Setelah pembangunan tahap 1 selesai, dinyatakan tim verifikator itu selesai, baru termin tahap kedua baru turun. Gitu. Jadi tidak langsung menggelontorkan 1 miliar. Ada tahapan. Betul. Ya, jadi ada termin pertama itu pembangunan berapa puluh persen, sekitar 70% kita laporkan, proses baru turun kembali. Gimana respon yang Kang Den ajak rapat, ada Pak Kapolsek, ada tokoh agama, tokoh warga dan sebagainya, ketika diajak rapat ngomong 1 miliar 1 desa itu gimana responnya? Alhamdulillah Pak, baik, karena di Desa Lewinutuk itu sendiri pembangunan jalan ini hampir 30 tahun baru bisa terbangun. 30 tahun? 30 tahun Pak. Beda dikit dengan Pak Harto berkuasa ya, 32 ya? Karena gini Pak, jalan yang kita bangun dari anggaran Samisade ini melalui akses-akses yang sangat penting. Pertama, itu adalah akses yang dilalui oleh kawasan industri bagi masyarakat untuk kerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Lewinutuk. Berarti perekonomian. Kedua, itu akses menuju pondok pesantren. Ya. Di sini banyak ya, pondok pesantren. Ketiga, itu akses menuju pendidikan, yaitu SDN Lewinutuk 5. Dan yang terakhir, akses jalan itu menuju Puskesmas yang membawahi 5 desa, Lewinutuk, Hambalang, Sukahati, Tangkil, dan Sanja.
itu puskesmas ada di jalur Jalan Samisade tersebut. Oke. Jadi jalan tersebut sangat berguna karena melalui 5 akses yang terpenting itu. Dan itu baru bisa dibangun 30 tahun, Pak. 30 tahun baru bisa dibangun ketika Adanya anggaran program Samisade. Samisade. Pak Ade gimana Dita tuh Pak Ade? Ada tadi kan udah cerita tentang 1 RW terpencil udah bisa dibangun gitu. Tapi saya ingin tanya juga sama soal tadi kalau orang dengar 1 miliar tadi Pak Kepala Desa dapat uang banyak tiba-tiba beli mobil baru mungkin kan gitu ya. Kan gitu ya atau mungkin punya istri baru. Udah istri baru kan gitu. Enggak tahu tapi gimana? Ya, betul memang pastinya dari masyarakat itu terpikir dengan bahasa 1 miliar. 1 miliar uang. 1 miliar, wah uang ini besar kemana? Isu demi isu ya karena masyarakat yang dilihatnya itu dari angka 1 miliarnya bukan Isu demi isu atau gosip demi gosip sebenarnya? gosip demi gosip juga gitu kan. 1 miliar, wah Pak Kades 1 miliar nih, dibawa kemana uangnya? Betul. Ya tapi sebenarnya kan semua oleh Kabupaten Bogor ada tahapan demi tahapan juga yang memang perlu proses Pak. Pada saat awal verifikasi itu berapa kali kita lakukan verifikasi. Dari mulai survei awal, verifikasi untuk titik penempatan yang akan dibangun oleh dana Samisade, verifikasi terkait juga lahan yang akan digunakan untuk akses jalan ini, bagaimana legalitas tanahnya, legalitas jalan yang akan digunakan, sengketa atau tidak, benar-benar semua itu dari awal sampai akhir benar-benar kajian penuh Pak. Jadi tidak ada yang namanya kita main bangun begitu saja terus di kemudian hari ada klaim bahwa ini tanah kami. Jadi kita awal itu verifikasi yang diatur kecamatan, desa sampai ke DPMD sampai ke kabupaten. Diatur dari verifikasi awal dulu. Bagaimana status akses ini? Kepemilikannya milik siapa? Milik Pemda kah? Milik warga kah? Kalau memang milik warga berarti diharuskan ada bukti tertulis hibah untuk digunakan akses jalan. Nah setelah itu semua sudah clear, baru kami dorong dengan proposal, dengan proposal dan RAB hitungan penuh. Kita dorong, setelah didorong verifikasi proposal semua aman sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh kabupaten, baru anggaran itu keluar Pak. Tahap awal 60%. Jadi verifikasinya cukup rigid sebenarnya. Cukup sangat selektif banget, sangat selektif. Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mungkin itu yang perlu diutamakan. Setelah selesai pengerjaan baru nanti kita rapikan SPJ, perapian pelaporan. Setelah kita laporkan turun lagi anggaran yang kedua di 40%. Setelah 40%. Selesai pengerjaan pun ada verifikasi lagi ke lapangan. Berarti berapa lapis-lapis verifikasi? Setiap item pekerjaan itu pasti diverifikasi ya? Diverifikasi. Pastinya Pak, verifikator itu menggunakan juga pendamping desa, pendamping lokal desa dan PU Pak. Gitu, dari kecamatan dan DPMD, dan itu pun kita diawasi oleh inspektorat juga. Oke, jadi bayangan saya kalau verifikasinya seperti tadi Pak Ade sampaikan, memang agak sulit untuk bisa melakukan penyelewengan sana sini karena verifikasinya luar biasa ya untuk bisa melakukan itu ya. Oke, tapi gini, tadi Kang Den melakukan hal yang menurut saya cukup berani ya, ketika biasanya mindset banyak orang ketika misalnya desa dapat sesuatu, kepala desa dapat proyek sebesar itu, maka itu ya kepala desa akan melakukan otorisasi sendiri untuk melakukan itu. Tapi Pak Ade juga melakukan yang sama, misalnya ketemu dengan banyak pihak untuk bisa menyampaikan ini loh 1 miliar kita mau ngapain nih. Melakukan hal yang sama nggak? Ya pastinya sama Pak. Kita lakukan sebelum pelaksanaan dan sebelum anggaran turun, kita lakukan sosialisasi berkumpul dengan tokoh masyarakat, RT RW, dan itu pun melibatkan Muspika juga. Dari kecamatan pun hadir. Dari pada saat sosialisasi kepada warga terkait anggaran 1 miliar 1 desa, kita sampaikan turun langsung ke lingkungan, didampingi oleh pihak kecamatan, menyampaikan bahwa anggaran 1 miliar ini untuk pengerjaan apa saja dan sistemnya seperti apa. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, ya alhamdulillah terbantu juga masyarakat karena ada penggunaan atau tenaga kerja yang bisa kita gunakan dari tenaga lokal. Oh itu dia. Untuk pengerjaannya. Itu penting tuh. Oke.
Kita break dulu, setelah ini kita akan sambung lagi ngobrolnya karena ada satu hal yang ingin saya tanya setelah break ini adalah ketika ada anggaran turun kepada desa. Saya ingat dulu pertama anggaran dana desa yang disampaikan Pak Jokowi itu turun. Salah satu permasalahan di tahun pertama adalah soal perencanaan dan pelaporan tuh. Karena nggak cukup SDM untuk bisa mengerjakan itu. Kita akan kembali, nanti kita masih dalam obrolan Samisade. Sekali lagi kegiatan ini disponsori atau didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tetap bersama kami. Desa membangun Indonesia, mewujudkan Kabupaten Bogor lebih maju dengan Pancakarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sepul Hamdi, sering disapa Kang Den. Saat ini saya menjabat Kepala Desa Lewinutuk, dilantik oleh Bupati Bogor pada tanggal 28 Desember 2018. Desa Lewinutuk merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 275,5 hektar yang berada di ketinggian 193 di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan jumlah penduduk kurang lebih 17.093 jiwa. Kami terdiri dari 29 RT, 7 RW, dan 3 dusun. Dengan adanya pemerintahan Desa Lewinutuk, kami memiliki visi dan misi, yaitu Desa Lewinutuk beriman dengan berpikir, bersikap, berbuat untuk Desa Lewinutuk lebih baik, inovatif, maju, amanah, dan nyata. Dengan demikian, dengan adanya program Pancakarsa Kabupaten Bogor, saya berkolaborasi dengan visi misi kepala desa, dan alhamdulillah saat ini kami berada status desa mandiri yang tingkat IDN-nya yaitu 82,88%. Bersama masyarakat dan desa mewujudkan kabupaten lebih maju dengan program Pancakarsa. Kami telah memiliki desa tangguh bencana, kelompok belajar masyarakat PKBM, dan kelompok wanita tani, juga UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan lainnya. Selain daripada UMKM, kita juga telah memiliki Satgas Lingkungan Hidup dan Kampung Ramah Lingkungan. Dengan adanya Kampung Ramah Lingkungan, semoga bisa mewujudkan lingkungan-lingkungan yang bersih dan asri. Dengan demikian, kami harapkan adanya dorongan dari pemerintah Kabupaten Bogor dengan program-program yang bisa meningkatkan sumber daya manusia di Desa Lewinutuk itu sendiri. Semoga apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang kami jalankan dapat mendukung Kabupaten Bogor lebih maju dengan program Pancakarsa. Mari bersama desa membangun Indonesia, mewujudkan Kabupaten Bogor lebih maju dengan program Pancakarsa. Salah merencanakan sama dengan merencanakan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Anda masih bersama kami dan kita masih ngobrol di obrolan Samisade. Untuk edisi hari ini saya Maulana Estarto di kantor Desa Lewinutuk di Kecamatan Citerep, tapi tamu saya tidak hanya dari Lewinutuk, yaitu Kepala Desa Lewinutuk, ada Kang Den dan juga
Pak Ade dari Desa Tajur di Kabupaten Cicerel. Jadi kalau tadi di sesi pertama ada dengar bunyi baso, ya itu memang adanya. Karena kita talkshow on location. Jadi di lokasi ini memang kita talkshow, dan kalau Anda dengar suara gemericik di belakang saya itu ada akuarium. Jadi Anda bisa bayangin ya, kepala desa zaman sekarang hobinya tuh akuarium gitu ya. Karena pasti Anda punya pikiran kalau kepala desa tuh hobinya apa namanya, yang mistik-mistik keris, mustika, pusaka, biasa kan gitu. Tapi hari ini mungkin bisa mengubah persepsi Anda kalau mereka punya orientasi yang luar biasa soal pembangunan. Tadi di sesi pertama Anda sudah dengarkan bagaimana persepsi mereka tentang pembangun dan juga membangun desa. Karena memang kita harus lihat sebagai upaya Kabupaten Bogor untuk membangun wilayahnya dengan membangun di desa dengan program yang namanya Samisade, 1 miliar 1 desa. Saya kembali ke Kang Dan dan juga Pak Ade di edisi hari ini. Tadi sebelum break saya ingin tanya kepada Bapak berdua soal keluhan yang disampaikan pemerintah pusat pada waktu itu. Ketika kita ingat yang heboh-hebohnya anggaran dana desa diturunkan ke desa di Indonesia, salah satu yang menjadi review dari BPK pada saat itu adalah pelaporan yang tidak baik, perencanaan yang nggak baik, SDM-nya yang nggak mampu untuk bisa menggunakan uang itu. Nah itu yang ingin saya tanya, karena ditakutkan uang 1 miliar yang digelontorkan Bu Ade Yassin akan bernasib sama Pak. Gitu. Bagaimana Bapak berdua bisa menjawab keraguan itu, perencanaan, kemudian juga pelaporan, apakah tadi proses verifikasinya juga luar biasa. Mungkin dari Kang Den dulu lebih nutup. Bagaimana menjawab tantangan itu sebenarnya? Dalam menjawab sebuah tantangan tersebut, justru kita harus termotivasi. Gitu. Di situ kita harus membuktikan bagaimana kita selaku kepala desa menunjukkan integritas kita. Ya. Nah, pastinya dari peraturan Kementerian Desa, peraturan Kemenkyu terkait Samisade pun ada peraturan bupati. Kalau langkah awal menurut saya, pelajari dulu hal tersebut. Bagaimana regulasinya, bagaimana payung hukumnya, juknisnya juga di situ tertera. Nah, kalau kita memang menjalankan alur tersebut, ya insya Allah. Dan kalau kita memang berniat untuk desa membangun Indonesia, apa yang harus kita khawatirkan? Gitu. Kalau menurut saya, kembali kepada kita dalam perencanaan itu sendiri. Gitu. Bagaimana kita ingin desa kita maju? Karena bukan Bapak ataupun bukan Pak Ade ataupun bukannya rekan-rekan yang di luar desa Leuwi Nutug yang bisa membangun desa Leuwi Nutug. Desa Leuwi Nutug maju, bagaimana masyarakatnya? Ada sebuah keterangan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri akan merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib desa Leuwi Nutug kecuali warga desa Leuwi Nutug yang akan merubahnya. Saya hanya cuma fasilitator. Nah, bagaimana seorang pemimpin baik kepala desa ataupun lurah menyampaikan kepada warga masyarakat terkait program yang memang digelontorkan oleh pemerintah pusat, baik itu dana desa ataupun Samisade. Nah, pelaporan jangan lupa. Itu adalah kunci, Pak. Gitu. Karena memang dana desa ini juga diawasi. Nah, tidak sedikit banyak kepala desa yang terjerat dari dana desa itu karena menurut saya tidak mengikuti alur yang ada. Regulasi yang ditetapkan gitu. Kalau memang itu sudah ada, karena bahkan dana desa dan Samisade ini diperintahkan untuk swakelola. Di sini juga bisa mempergunakan warga masyarakat dari tenaga kerja. Misalkan ada warga masyarakat yang memiliki pasir, kita beli dari mereka. Bisa juga meningkatkan perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, disitulah konsep bagaimana nanti pemerintah desa bisa mengembangkan anggaran-anggaran itu yang di digelontorkan. peraturan bupati soal Samisade disebutkan ya? Ada. Bahwa memang harus menggunakan potensi daerah lokal dulu. Wajib ya? Wajib. Oh, itu cukupnya wajib ya untuk menggunakan mereka dulu atau warga desa setempat dulu? Iya, swakelola. Sebagai apa namanya potensi untuk penggunaan dana Samisade itu. Betul. Tapi apakah Anda punya cukup sumber daya manusia ya untuk bisa melakukan hal itu? Karena kan bayangannya, apa iya aparatur desa berpengalaman untuk bisa membuat pelaporan yang baik, membuat perencanaan baik? Karena harus melewati uji verifikasi tadi, Pak Kepala Desa, Kang Den. Menurut saya bisa mampu jika kita memiliki keinginan untuk maju. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor pun sering melakukan pelatihan terlebih dahulu, Pak. Mereka mengundang tenaga ahli yang memang sudah di bidangnya.
dan kita siapa yang membidangi tersebut dikirim untuk melakukan pelatihan tersebut agar bagaimana cara menjalankan hal ini, bagaimana teknisnya itu diberitahu. Saya baru tahu nih, Ya. kalau memang Samisade itu tidak hanya digelontorkan, tetapi juga disiapkan pelatihan untuk bisa melakukan tata kelola terhadap anggaran itu ya. Oh iya, sebelum itu pun sosialisasi dari Bupati bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim. Juga di situ Kepala Kejaksaan pun ada. Jadi itu memang sosialisasi sudah dilakukan lebih awal. Oke, untuk Ya. menjaga hal-hal Hal-hal yang tidak seperti diinginkan. itu. Oke. Ya memang ini Bupati memberikan terobosan yang sangat menurut saya hebat ya Pak. Ini mungkin selain daripada Pak Jokowi yang memberikan program 1 miliar 1 desa, Betul. mungkin Kabupaten Bogor inilah yang memberikan 1 miliar 1 desa seorang bupati. Betul. Ade Dan Yasin. itu bisa membuka akses yang tadi 30 Ya, tahun Iya, baru terbangun. baru bisa terbangun. Iya. Pak Ade juga selama bertahun-tahun 8 kali kepemimpinan gitu ya. 11 kali 11 kepemimpinan baru bisa dibuka tadi di Parung Bonteng itu Pak ya. Betul. Berarti kurang lebih hampir 100 tahun dong Pak. Oh iya ya. Dulu 8 tahun ya Pak. 8 kali 8 64 ya. Iya. 64 tahun baru bisa buka. Kalau Pak Ade gimana? Soal apa misalnya soal pelaporan dan sebagainya, karena tadi sekali lagi bahwa di awal bahwa itu adalah kekhawatiran paling besar di mana mungkin tidak ingin menggelapkan uang, tapi karena proses pelaporan, proses perencanaan yang baik, di situ justru muncul masalah. Karena di awal pada saat itu anggaran dana desa satu desanya Pak Presiden menghadapi hal yang sama Pak Ade. Ya. Ya alhamdulillah desa-desa saat ini lebih teratur ya Pak ya. Lebih teratur dan lebih mengikuti aturan-aturan yang sudah memang diundangkan baik kabupaten, provinsi dan presiden. Semua kita ikutin alur-alurnya, dan desa saat ini pun ada yang namanya pendamping lokal desa. Jadi pada saat kami di desa ingin membuat suatu RAB, sebelum RAB itu kita dorong kepada DPMD sampai ke kabupaten, semua itu akan diverifikasi dulu. Kita verifikasi dari pendamping lokal desa, bekerja sama dan bermusyawarah selalu dengan perencanaan di tingkat desa. Semua kita sama-sama saling mengkoreksi dengan pihak Muspika juga kecamatan. Nah setelah semua diverifikasi baik kecamatan, terus pendamping lokal desa, dirasa sudah sesuai dengan Juknas dan Juktis tadi, baru itu kita sampaikan kepada Pemda, gitu Pak. Kenapa? Supaya semua terjadi transparansi. Dan desa itu saat ini pun ada yang namanya sebelum melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik atau pembangunan non fisik, kita ada yang namanya Musdes, Musyawarah Desa. Musyawarah Desa menghadirkan semua kelembagaan, baik BPD, LPM, RT RW, tokoh masyarakat, semua dihadirkan. Dari anggaran ini mau dibawa kemana, mau bangun apa, kita di situ berikan ruang untuk penyampaian sebagai aspirasi atau perwakilan daripada warga masyarakat. Di situ kita tuangkan dalam satu berita acara. Sudah sepakat, baru kita laksanakan. Jadi tidak kita semena-mena ada anggaran langsung main dorong ke sana, tidak. Tetap kita lakukan musyawarah di awal. Musyawarah, berita acara ada, kita susun, kita rangkum. Nah di situ kita cek verifikasinya supaya runtutannya dari mulai awal start sampai finish itu ada. Oke. Gitu. Ada dari dokumentasi, baik dokumentasi tertulis atau dokumentasi foto sampai ke fisik, semua kita ada. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dianggap ada yang namanya penyelewengan anggaran. Insya Allah karena kami kepala desa, ini jabatan adalah amanah, ya harapan kami juga amanah ini benar-benar bisa kami jaga. Nggak, Bapak berdua tuh belajar ini di mana ya? Saya nggak paham nih. Kok bisa sepintar ini gitu? Karena jujur saja, pendengar penonton juga bahwa saya bersama kedua beliau ini nggak janjian dulu. Jadi nggak ada pengaturan pengaturan pertanyaan, apalagi pengaturan skor Pak ya. Kayak PSSI gitu. Tapi kira-kira nggak, pertanyaan saya menggelitik sebelum kita masuk ke hal teknis, belajar di mana Pak? Saya memang Bapak lulusan SPDN kah atau apakah? Kok bisa serigid ini untuk belajar tentang bagaimana tata kelola, bagaimana bagaimana melakukan perencanaan, karena talkshow kita pasti akan jadi bahan dari Ibu Bupati mereview nanti di sesi terakhir yang akan saya ajak ngobrol Bu Bupati dari talkshow Bapak ini. Gimana Anda mempelajari semua ini gitu?
Saya nggak ngebayangin bahwa kepala desa tuh bisa belajar begini-beginian gitu. Mungkin banyak orang juga mungkin jauh sekolahnya S2 S3 tidak lebih pintar dibanding bapak-bapak. Saya mau jawab dulu. Atau mungkin sekolahnya sama? Kang Den dulu lah. Kalau saya kan kades bungsu, jadi Bungsu karena mungkin badannya. Kalau beliau ini basicnya tadinya pengusaha Pak. Pak Ade ini pengusaha ya, mungkin banyak di luar juga pengalaman. Kalau saya sih memang senang sosial ya, senang kepada sosial, senang berorganisasi, dan saya sering membaca dan banyak mempelajari desa-desa di luar. Saya berpikir begini, kok kayak desa Mangunan, daerah Yogyakarta kok bisa maju seperti apa? Ternyata perencanaannya apa yang baik dan memanfaatkan potensi yang ada warga masyarakat sekitarnya. Ada yang pintar membuat sepren, dibuat sepren desanya. Kuncinya ada semua dari perencanaan, menguasai daerahnya itu sendiri. Pertama itu. Nah, bagaimana kita mau membangun desa kita kalau tidak kita menguasai profil desanya itu sendiri? Mau dibawa kemana arah desa? Tapi kan yang dulu kepala desa juga sama. Pasti dia warga desa sana, tahu profil kepala desa, tapi 64 tahun nggak kebuka tuh akses RW Parong Bonteng, atau 30 tahun nggak kebuka tuh di wilayahnya Kang Den. Rambut boleh sama Pak warna hitam, tapi otak di dalam belum tentu sama. Nah, luar biasa itu. Kalau yang bungsu gimana? ya kalau saya kebetulan memang di pemerintahan pemula ya. Pemula. Pemerintahan desa. Baik di pemerintahan desa. Tapi pemerintahan perusahaan lama. Ya kebetulan saya mencalonkan diri jadi kepala desa tahun 2019. Dilantik tahun 2020 di Januari. Kurang lebih genap mau kedua tahun menjabat. Berawal saya lebih kepada pengusaha ya, karena memang saya berawal dari pengusaha yang memang tidak pernah ikut serta dalam dunia pemerintahan. Tahun 2019 tertegur batin saya mencalonkan atau menjadi kandidat kepala desa di Desa Tajur. Karena apa? Karena melihat kondisi dan keadaan di lingkungan. Karena Anda sebagai pengusaha melihat kepala-kepala desa sebelumnya yang suka berurusan sama Anda. Ya kalau saya memang besarnya di luar Pak. Jadi asli saya Tajur, asli Bogor, pribumi. Cuman besar saya di Jakarta, di Priuk. Jadi kembali lagi ke Tajur itu tahun 2017 kembali ke Tajur. Begitu banyak potensi di wilayah kami di Desa Tajur. Tapi perkembangannya agak kurang signifikan, lambat. Coba saya menjajakan diri untuk maju sebagai kandidat Pilkades. Ya alhamdulillah terpilih, dapat amanah dari masyarakat. Berpikir dalam pemikiran saya sebagai kepala desa, melihat kondisi negara ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dari tahun 1945 kita sudah merdeka. Tapi sampai saat ini kemerdekaan itu sebenarnya belum begitu dirasakan dengan sempurna. Termasuk di wilayahnya. Termasuk di wilayah Desa Tajur. Sedangkan Tajur ini kan masih masuk ke dalam area zona Jabodetabek. Kode area aja masih 021 Jakarta ya. Masih 021, tapi masih ada daerah yang terisolir menurut saya. Wah ini bagaimana di daerah lain gitu kan, yang di provinsi-provinsi terpencil. Nah dari situ mulai, karena ternyata betul apa yang disampaikan oleh Kang Den tadi, kekuatan negara ini berawal daripada akar kecil. Anggap saja negara ini adalah pohon besar, pohon besar yang begitu rindangnya seperti pohon beringin gitu kan, yang seharusnya bisa menaungi dari teriknya matahari, curah hujan besar bisa menaungi gitu kan. Nah bagaimana pohon beringin ini bisa tetap berdiri tegak gitu kan, dengan kuat, ada terpaan badai dan lain-lain, berarti kekuatannya dari akar. Nah akarnya di mana? Kalau saya kaji dengan pemerintahan, akarnya adalah desa. Berapa juta desa satu negara ini gitu kan. Nah kalau desanya ini akarnya semua rapuh, saya rasa ini pohon beringin ini mungkin tinggal hitungan tahun ke tahun akan tumbang. Tapi gini nih, by the way itu pohon beringin itu banyak kalajengkingnya loh.
Ya, Anda ngerasain ada kalajengkingnya nggak gitu ya? Kan beringin. kalau kalajengkingnya kita kasih racun aja kali. Gitu. Kalau jengking masih kelihatan Pak, semut yang kecil itu. Ya itu ada ya dalam Ada, meminta, pastinya. termasuk dalam melaksanakan dana samisade. Pastinya Pak. Betul. Karena kan itu uang manis, kayak gula. Banyak orang pasti datang. Tadi yang sampaikan, ada harus rangkul ormas dulu. Tapi yang namanya uang pasti orang akan coba-coba. Apalagi perspektif orang tentang kepala desa kalau masih seperti dulu tuh. Ini pasti bisa nih kita dapat uang nih. Ini pasti. Jadi orientasinya nggak pembangunan. Ada nggak cerita soal itu? Bahwa samisade itu salah satu penghalangnya pelaksanaan di lapangan adalah itu tadi. Bahwa itu magnet besar untuk orang mau dapat uang dalam tanda kutip tanpa bekerja. Ada Pak. Saya mengalami hal tersebut. Nah, tetapi yang tadi saya sampaikan, saya tidak akan pernah merasa takut jika saya benar. Karena saya memiliki prinsip diri sendiri itu adalah jadilah kepala desa, jangan hidup dari kepala desa. Gitu. Hiduplah jadi kepala desa, jangan hidup dari kepala desa. Gitu. Jadi bukan hanya dari kalangan-kalangan hal seperti itu, dari luar Pak. Oh ya? Banyak Dari luar ya. wilayah Leuwi Nutuk? Leuwi Nutuk. Sampai maaf ya, dari luar kecamatan pun banyak Pak yang mengintervensi kami. Saya bilang banner terpampang besar, pembangunan ada, monggo dicek. Ini berita acara lengkap semua, ya kan? Ini buku rekening, semua saya tunjukkan. Silakan hak Anda mau seperti apa, mau melihat ke lokasi, monggo. Itu, nah disinilah kami pun harus dilihat Pak. Beban kepala desa itu sangat besar. Bukan hanya misalnya dengan program Samisade ini orang berpikirnya 1 miliar satu desa Pak Kades. Ya. Bapak jangan jauh-jauh Pak. Saya punya kakak di daerah luar Jawa ya. Nelpon ke kakak saya ke yang nomor 3. Itu si Deden katanya dapat duit 1 miliar gitu. Seriusan Pak. Oh ya? Dapat uang 1 miliar katanya. Tahu aja lo gitu. Iya. Gitu. Dapat apa katanya kamu? Gitu ke teteh yang nomor 3 itu. Saya bilang itu kan uang pembangunan gitu. Pasti Pak, itu pro kontra dan pasti ada, dan sudah saya pastikan itu akan pasti ada. Oke. Tantangan kita selaku kepala desa akan seperti itu. Makanya butuh pendampingan, butuh juga support dari pemerintah pusat, baik dari APH untuk kita Pak. Oke. Lebih baik kepala desa itu dibina Pak. Betul. Kalau memang ada kesalahan dirangkul atau ditegur terlebih dahulu. Oke. Daripada udah kita mendapat intervensi dari pihak-pihak lain, dari ya pembina-pembina kita malah intervensi kita lah, ya pasti down lah para kepala desa. Betul. Disitulah sering harus sharing juga, bermusyawarah, intinya lebih dirangkul karena banyak kepala desa juga yang belum memahami bagaimana teknis. Nah itu lebih baik kan diarahkan. Betul, betul. Gitu. Untungnya ada pelatihan di Samisade tadi ya. Siap, Ada itu. pelatihan. Kalau Pak Ade sama ada intervensi pihak luar juga? Ya pasti semua akan dirasakan sama semua desa. Ini sebenarnya bahasanya berbeda, tapi intinya sama sebenarnya. Intinya sama, gitu. Pastinya akan sama seperti itu. Karena tadi berbicaranya kita dilihat itu adalah angka. Angka 1 miliarnya. Angka 1 miliar sebenarnya, ini, gitu. gitu. Kan. Pada saat angka 1 miliar ini ternyata kemana, gitu kan? Tapi kalau menurut kami dengan saat ini dengan program-program atau dengan sistem-sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dirasa semua sudah mulai rapi ya. Intinya hal-hal yang memang dianggap kekhawatiran baik daripada masyarakat atau pemerintahan kabupaten atau provinsi dan pusat, kami rasa sebenarnya semua sudah mengikuti alur, dan transaksi pun kebanyakan sekarang non tunai. Non tunai, betul. Non tunai. Baik bantuan saat ini seperti bantuan Rutilahu dari kabupaten, by name by address langsung. Oke. Transfer dari kabupaten kepada penerima. Gitu kan. Nah, sebenarnya sih mindset itu sudah harus mulai hilang sebenarnya. Karena apa? Karena keuangan itu tidak langsung masuk ke tangan kepala desa atau dibawa oleh kepala desa dikarungin gitu Ya, kan. betul. Sebenarnya semua itu sudah transparansi. By name by address, uang itu tidak ada terjadi transaksi cash gitu kan. Semua laporan-laporan SPJ pun pada saat contoh seperti
penyertaan modal BUMDes ya, Kang Den. Kan tidak bisa penyertaan modal BUMDes itu berupa uang cash. Kita SPJ-nya harus ada transfer bukti ke rekening BUMDes. Nah, logikanya di mana kita akan membawa uang itu? Karena jelas dari bank ke bank, gitu kan? Bank to bank, ini ya. Gitu kan. Jadi bukan dari kantong ke kantong. Saat ini sudah berubah semua. Ya kami rasa sih sebenarnya hal ini sudah masyarakat sudah harus mulai mulai. Hari ini kita ingin membangun perspektif masyarakat bahwa sekali lagi transparansi itu memang sebenarnya secara sistem sudah sangat rigid. Jadi kepala desa itu udah nggak kayak dulu bawa karung gitu ya. Kemudian bagi-bagi kayak sinterklas gitu atau kayak apa gitu bagi-bagi, udah kayak gitu, nggak gitu. Karena faktanya tadi by name by address dan sebagainya. Tadi orang tanya ke Kang Den, ini rekeningnya, ini pertanggungjawabannya, sok dilihat. Kira-kira ada yang diambil nggak kan gitu. Jelas kok perencanaan itu jelas akan dibikin, di sini tempat akan bikin apa dan sebagainya. Saya pikir itu penting sekali untuk orang tahu bahwa Samisade itu memang bukan hanya program dalam tanda kutip orang bilang itu janji politik, tapi itu memang sudah disiapkan semua sistem pertanggungjawaban dan sistem transaksinya memang sudah disiapkan untuk supaya tidak ada kebocoran anggaran gitu ya, Pak Kepala Desa ya. Pastinya gitu Pak. Selanjutnya yaitu dari pemerintahan desa itu sendiri, kita kan ada laporan realisasi. Nah, kalau di Desa Danutuk, saya sampaikan kepada perangkat desa, juga ketua RT, ketua RW, kita membuat pertama adalah bender realisasi APBDes, ataupun bender APBDes. Jadi perencanaan 1 tahun itu di setiap posronda itu ada, gitu kan? Ada kegiatan ini, pembangunan ini anggarannya sekian, jalan ini sekian, jalan lingkungan sekian. Nah, di depan kantor desa saya terpampang besar ukuran 3 meter, Pak. APBDes dan laporan realisasi setiap tahunnya. Jadi kalau ada media ataupun yang lain, ngapain tanya saya, itu banyak terpampang. Betul. Di setiap lingkungan juga ada. Nah, jadi kalau memang ada warga masyarakat yang masih mempertanyakan hal itu, berarti SDM-nya juga harus dibangun, Pak, bukan jalan itu lagi. Itu penting. Oke, kita nanti masuk di sesi akhir karena pemerintah Bu Ade Yasin, pemerintahan kabupaten, itu di tahun depan akan mengeluarkan uang yang cukup besar juga untuk Samisade, kira-kira 300-an miliar untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Mau diapain uang itu? Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami, nanti kita akan berada di sesi akhir dalam obrolan Samisade. Desa Tajur adalah bagian dari wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di sebelah timur Kecamatan Citeureup. Terbentuk sejak tahun 1918, Desa Tajur juga menjadi desa terluas kedua di Kecamatan Citeureup. Luas wilayahnya Desa Tajur adalah 196.908 hektar are, terbagi menjadi 8 wilayah RW dan 32 wilayah RT. Dengan jumlah penduduk Desa Tajur pada tahun 2020 adalah sebanyak 13.728 jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.079 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 6.665 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya Ade Sapudin, Kepala Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, periode tahun 2020-2026. Desa Tajur, alhamdulillah. Letak geografis Desa Tajur sebagai desa yang berada di ujung timur Kecamatan Citeureup. Letaknya yang cukup strategis, di mana Desa Tajur berbatasan langsung dengan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur di sebelah timur. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Hambalang, Desa Sukahati, dan Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Leuwikaret, Kecamatan Kelapa Nunggal.
Desa Tajur juga memiliki tempat-tempat wisata yang cukup menarik dan cukup baik. Ada beberapa tempat wisata yang menjadi ikon Desa Tajur, seperti Gua Garunggang dengan hamparan bebatuan yang sangat unik dan yang sangat indah. Ada Eco Edu Tourism, ada Goa Kekenceng, dan ada juga wisata edukasi yang didirikan oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa yang dinamai P4M. Sebagai desa dengan masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern perkotaan, pemerintah Desa Tajur dan masyarakat desa ini tentunya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang setiap saat selalu berkembang dengan pesatnya. Dari itu kita bentuk posyantek des di desa ini supaya yang dikatakan oleh masyarakat itu lain. Desa Tajur di tahun 2020 mengikuti gelar inovasi daerah dan alhamdulillah Desa Tajur sebagai juara 1. Kami pun selalu memberikan dorongan secara intens kepada pemuda, para remaja untuk bisa memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, dan alhamdulillah Desa Tajur memiliki pemuda-pemuda yang sangat kreatif dan memiliki saat ini channel YouTube dengan video-video Sunda yang lucu. Meski berada di paling timur Kecamatan Citerep, Desa Tajur memiliki sarana pendidikan yang sangat komplit. Tercatat di desa ini ada 6 unit PAUD, 2 taman kanak-kanak, 5 madrasah ibtidaiyah, 5 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, 3 SLTA atau sederajat, dan 1 universitas. Secara umum, Desa Tajur berada di daerah dataran rendah dengan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 153 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Kondisi ini menjadikan Desa Tajur memiliki lahan pertanian yang cukup luas hingga saat ini. Hal ini menjadikan berkah tersendiri bagi para petani yang ada di Desa Tajur, yang menjadikan bertahannya para petani di Desa Tajur hingga saat ini. Desa ini juga memiliki 2 bendungan air dan irigasi yang mengaliri sawah-sawah dan permukiman warga. Ditambah 2 aliran sungai yang mengalir di setiap sisi desa ini. Sama seperti desa-desa pada umumnya, di Desa Tajur juga terdapat lembaga permusyawaratan desa atau BPD. Juga ada LKD yang terdiri dari RT dan RW, LPM, Linmas, Karang Taruna, TPPKK, Kader Posyandu. Juga ada badan usaha milik desa yang diberi nama Bumdes Tajur Asa Mandiri. Harapan kami ke depan, Desa Tajur bisa menjadi desa wisata terbaik dan bisa menjadi desa pencetak teknologi terbaik dengan adanya potensi yang sangat baik di Desa Tajur, bisa menjadikan desa sejahtera, aman, nyaman, dan mandiri. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Saya semakin bersemangat untuk ngobrol di edisi hari ini dan kita akan masuk di sesi akhir dalam obrolan Samisade didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tadi sudah banyak hal yang saya obrolin dengan Kang Den dan juga
Pak Ade dari Desa Lewinutuk dan juga Desa Tajur di Kabupaten atau Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi kita sudah bahas tentang Samisade. Ini program yang tadi saya ingin sampaikan ke masyarakat bahwa program yang bukan 1 miliar terus dikasih pakai karung ke kepala desa, bukan. Tapi rupanya ini anggaran yang sebenarnya proposing dulu, diajukan dulu, kemudian baru nanti dicairkan dan sebagainya. Dan itu nggak sekaligus 1 miliar, Pak ya. Tahun depan pemerintah Kabupaten Bogor sudah merencanakan kurang lebih 358 miliar disediakan untuk kembali melanjutkan program 1 miliar 1 desa. Saya ingin tanya kalau memang dilanjutkan lagi, karena ketika Anda bicara dengan tadi musyawarah desa, dengan banyak tokoh, tadi nanti mungkin diceritakan sedikit soal orang ketika dengar uang 1 miliar tiba-tiba pinjam uang, nanti cerita, bukan harus saya ceritakan gitu, tapi apa yang akan direncanakan Kang Den di tahun depan dengan uang yang sebanyak itu? Saya ingin bilang bahwa uang itu banyak apabila memang dimanfaatkan dengan banyak manfaat sebenarnya. Kalau untuk Desa Lewinutuk itu sendiri, tahun anggaran 2022 ini sudah kita tentukan melalui Musrenbangdes yang sudah kami laksanakan, menentukan skala prioritas pembangunan di 2022. Dan Samisade ini sudah kita masukkan di rencana kerja pembangunan Desa Lewinutuk, yaitu jalan desa. Jalan desa yang memiliki akses ke pendidikan juga sama. Karena kami tetap akan melanjutkan jalan desa karena hal tersebut tidak bisa kami bangun atau kita realisasikan dari anggaran dana desa. Nah, jalan desa ini di Lewinutuk masih ada 6 jalan desa yang harus dibangun. Dan ini juga sebuah dusun yang terisolir, tidak bisa memiliki akses kendaraan. Untuk itu kita akan lanjutkan program Samisade ini untuk pembangunan jalan desa sepanjang 1,5 km dengan lebar 3 meter. Itu yang tetap kita akan rencanakan di tahun 2022 dan sudah masuk Musrenbang RKPDes tahun anggaran 2022 Desa Lewinutuk. Oke, artinya akan ada 6 jalan yang akan dibangun? Betul. 6 ruas jalan artinya gitu ya? Satu, Pak. Satu ruas jalan. Jadi kalau misalkan itu butuh 6 Samisade. Oh, 6 Samisade. Iya, mudah-mudahan Bu Ade tetap melanjutkan ini setiap tahunnya. Oke. Maksudnya Bu Ade melanjutkan lagi pemerintahannya atau bagaimana? Harus. Kalau mungkin kalau masih tetap Bu Ade, Samisade akan tetap ada, Pak. Oke. Tapi artinya bahwa itu memang sangat dirasakan manfaat karena memang hanya anggaran itu yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Dengan anggaran yang cukup besar, kita dari dana desa itu habis dong, Pak. Kalau dana desa saya 1 miliar ya. Yeah. Dalam 1 tahun ini, kalau dibangun kepada jalan tersebut, kegiatan yang lain tidak ada. Dari Pak Posyandu dan yang lainnya, Pos KB, IPSM itu kan dari dana desa. Jadi Samisade itu memang khusus untuk membuka akses jalan. Ya. Oke. Kalau Pak Ade? Ya, untuk Desa Tajur pastinya melanjutkan program yang sudah ada karena di tahap awal 1 miliar 1 desa tahun 2021 baru terbuka akses yang memang tidak ada saat ini ada dengan pengerasan baru sekitar 20%. Tahun 2022 kita akan dorong kembali kepada jalan yang sudah kita canangkan. Kita melanjutkan karena cukup besar biayanya, anggaran 3,2 kilo dengan lebar 4 meter yang kami bangun. Ya mungkin bisa menghitung berapa biayanya. Dan jalan yang kita buka juga ada jembatan yang memang perlu dana khusus juga dengan bentangan 25 meter. Tanpa jembatan itu dia rasa akses tetap masih belum maksimal. Belum maksimal untuk dilalui oleh masyarakat. Sementara kita menggunakan akses turun dulu ke kali. Oke. Gitu. Kenapa dana desa Samisade ini sangat ditunggu oleh masyarakat karena dana desa betul kita ada Desa Tajur, dana desa itu kan beda-beda desa beda kucuran anggarannya. Tajur 1,1 miliar. Kalau kami dorong kepada satu titik nanti wilayah lain teriak. Tapi Samisade alhamdulillah gitu. Dengan hadirnya dana Samisade kita bisa fokus kepada satu titik pembangunan yang memang pembangunan yang kami rencanakan dan kami laksanakan ini cukup besar.
anggaran yang kami butuhkan. Tidak bisa, bukan berarti tidak bisa menggunakan dana desa, karena besarnya kebutuhan anggaran yang akhirnya dana desa tidak mampu untuk mengcover pembangunan tersebut. Ya kami mohon ya kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin, harapan kami ya tetap program ini setiap tahun diadakan, dan saya Kepala Desa Tajur mewakili masyarakat sangat antusias dan sangat berterima kasih dengan adanya program Samisade. Sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kami. Karena tanpa adanya Samisade ya mungkin sampai tahun berikutnya pun Jalan Parung Ponteng nggak bisa terbuka. Tapi tolong dong cerita tentang kalau ada dana turun tiba-tiba warga minjam uang. Iya, kadang kita berbicara materi ya, finansial, kadang sensitif ya Bang. Sensitif karena mendengar uang, berpikirnya dalam lagi itu uang itu ada di kantong kepala desa. Padahal uang itu ya sudah terselotkan semua dalam, tadi sudah tertuang dalam APBD. Bukan cash transfer ya. Betul. Udah langsung ke pos anggarannya kan gitu. Sudah langsung, karena sebelum anggaran turun sebenarnya slotnya sudah ada. Karena di APBD kan sudah ada terpampang. Dana BHPRD kemana, ADD kemana, dana desa untuk bangun apa saja gitu kan. Dengan tadi dengan proses apa masuk ke dalam tuangan RPJMDes. Dan di setiap tahun kita Musrembangdes. Musrembangdes itu penentuan anggaran yang akan turun kemana larinya atau kemana kita dorong untuk pemanfaatannya, apakah pembangunan fisik atau pembangunan SDM atau kepada kegiatan-kegiatan untuk kesehatan dan lain-lain. Semua sudah terselotkan. Jadi pada saat uang turun ya sudah, kita tinggal bagi. Jadi yang pinjam uang tadi ada? Yang pinjam uang tadi ya ada juga. Sama Kang Den? Sama Pak. Jadi kalau dengar anggaran turun pinjam duit? Banyak, apalagi yang sangat banyak. Kadang-kadang ya yang kasbon pun ada Pak. Oh gitu. Karena berpikirnya masyarakat itu kepala desa memiliki uang yang cukup besar. Betul. Padahal kebutuhan kita dalam 1 tahun itu sangat besar juga Pak. Sesuai daripada usulan dari Musdesus. Musdesus itu musdes yang diadakan oleh Kadus ya. Betul. Nanti setelah itu musdes yang diadakan BPD baru kita musrenbang. Untuk 2022 aja saya kurang lebih 9,8 miliar yang harus saya anggarkan. Kalau 9,8 miliar. Itu usulan dari bawah ya Pak. Itu sudah saya ambil skala prioritas. Itu 9,8 miliar. Sedangkan dana transfer Lewinutu, Desa Lewinutu gini hanya 2,3 ditambah Samisade 1 miliar, 3,3. Kekurangan kami 5 miliar, tapi masih ada warga masyarakat, kata Pak Kades Tajur tadi, Pak Kades pinjam dulu uang bisa nggak? Itu udah resiko Pak. Gitu. Menarik sekali. Terakhir saya ingin sampaikan, boleh dong kan yang punya program Bu Bupati nih, boleh dong menyampaikan, karena kan Bu Bupati mungkin sudah dapat laporan atau mungkin beliau melakukan turun langsung, tapi kan kadang-kadang sinetron aja ada judulnya Suara Hati Istri kan gitu. Masa nggak boleh dong kepala desa itu juga menyampaikan suara hatinya kepada Ibu Bupati mengenai Samisade, sehingga tentu ada perbaikan, ada improvement di program Samisade yang saya dapat testimoni Anda berdua itu menarik sekali, berguna sekali dengan segala tantangannya dan sebagainya. Saya ingin ke Pak Ade dulu, apa pesan khusus untuk Bupati mengenai dana Samisade ini sendiri? Pesan kami untuk Ibu Bupati ya mohon setiap tahun tetap dianggarkan untuk anggaran Samisade, karena pemanfaatannya tadi seperti yang pernah saya sampaikan sangat bermanfaat dan terasa. Dan harapan kami juga bisa lebih fleksibel juga untuk pengalokasian anggaran tersebut, karena di negara kita mayoritas Muslim ya Pak ya, mayoritas Muslim. Kedepan harapan kami bukan hanya untuk akses jalan saja, bisa juga Samisade ini, dari dana Samisade ini bisa dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana tempat ibadah. Karena dilema buat kami para kepala desa, pada saat di lingkungan ada pembangunan masjid, musola, majlis taklim, proposal masuk ke desa. Nah sedangkan desa kan tidak ada yang namanya dana
aspirasi atau dana operasional yang disiapkan untuk menutupi kebutuhan itu. Ya akhirnya yang punya dana aspirasi DPD. Iya, akhirnya kepala desa mencari sendiri, ya, dalam arti mencari sendiri dari kantong pribadi. Sedangkan di mindset di masyarakat tadi berbicara dana desa 1 miliar, tambah lagi Samisade 1 miliar. Ini kepala desa kenapa sih diam-diam baik musolamu dibangun gitu? Kenapa sih uangnya nggak digunakan kepada sarana prasarana tempat ibadah? Sedangkan di situ ada jurus aturan yang memang tidak dibolehkan. Betul. Kepada program-program atau pembangunan sarana prasarana tempat ibadah. Harapan kami ini di sini bisa ada kajian bahwa dana ini bisa didorong kepada pembangunan sarana prasarana. Fleksibilitasnya ya. Iya. Itu yang Anda tekankan ya. Itu fleksibilitas penggunaan anggaran Samisade. betul, karena pembangunan sarana prasarana ibadah ini yang sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat Desa Tajur. Kang Den? Untuk saya sendiri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, yang telah memberikan terobosan Samisade 1 miliar 1 desa. Menurut saya ini adalah solusi. Jadi hadirnya Bu Ade Yasin telah memberikan solusi terhadap pemerintah desa, khususnya warga masyarakat yang selama ini kita tidak bisa membangun, ya akhirnya bisa terbangun. Ya, mengutip sedikit apa yang disampaikan Pak Kepala Desa Tajur, memang untuk cuitan dari kepada kepala desa ini adalah operasional kepala desa itu sendiri tidak ada. Nah, ya mungkin Ibu akan lebih bisa memahami kondisi kepala desa. Tapi lebih kepada Samisade ini, semoga ini tetap dipertahankan menjadi Kabupaten Bogor yang maju. Kita harus menjadi Kabupaten Bogor terdepan, karena Kabupaten Bogor ini luas wilayahnya bisa 1 negara, Pak. Betul. Itu. Makanya kalau seluas ini wilayah, sebanyak ini penduduk, vaksinasi repot. Ya. Untuk itu, bagaimana caranya agar sukses program Bu Ade Yasin ini Pancakarsa, termasuk tadi Bogor berkeadaban, yaitu sarana dan prasarana ibadah. Saya lebih kepada Ibu, bisa enggak Ibu mengeluarkan seperti program Samisade, tetapi ini khusus untuk ibadah, karena kita sudah mengajukan proposal kepada dinas-dinas terkait dari Kemendag, namun sampai saat ini juga tidak ada realisasi, dan tekanan kita daripada tokoh warga masyarakat itu memang sering terjadi, karena di anggaran alokasi dana desa, baik bagi hasil pajak retribusi daerah, dana desa, ataupun bantuan infrastruktur keuangan dari Provinsi Jawa Barat ini tidak ada alokasi untuk ke hal tersebut, Pak. Nah, untuk itu bagaimana solusi? Untuk masalah infrastruktur, Bu Ade telah memberikan solusi, yaitu Samisade. Yang mudah-mudahan dengan Pancakarsanya Bogor berkeadaban, insya Allah Ibu Bupati kita bisa memberikan solusi. Saya yakin Bu Ade orang yang pintar, orang yang sangat energik dan berwawasan luas. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan solusi tersebut. Terima kasih, saya mewakili daripada warga masyarakat Desa Nutuk dan perwakilan daripada pemerintah Desa Nutuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ade Yasin yang telah mencanangkan program Samisade. Semoga Ibu tetap sehat selalu. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh Ibu nanti, karena pasti kita akan, karena sangat di sesi berharap. akhir dari bincang kita atau obrolan Samisade adalah bagaimana Ibu merespon apa yang disampaikan para kepala desa, sehingga beliau bisa lihat. Mudah-mudahan Pak bisa terdengar, dan dengan seperti ini kami semua ada untuk Ibu. Mau ngomong dikit? Karena udah ngangkat mikrofon. Sudah cukup sih terwakili semua oleh Kang Den, karena apa yang dirasakan semua kepala desa hampir sama. Mudah-mudahan ini bisa ke depan Samisade bisa jauh lebih baik, karena sekali lagi memang improvement ada, tapi memang Samisade udah digelontorkan. Terima kasih juga para kepala desa, khususnya Lewi Nutuk dan juga Tajur, sudah menggunakan anggaran tersebut dengan tepat guna. Karena tadi ada 30 tahun jalan nggak bisa dibuka, akhirnya bisa dibuka dengan Samisade. Ada 11 kali pergantian kepemimpinan desa, yang dulu periode 8 tahun, sekarang udah bisa kebuka di Parongponteng, berarti 8 kali 11, 88 tahun, hampir 100 tahun. Itu baru bisa, 1 abad baru bisa dibuka tuh, kan gitu. Terima kasih Anda orang yang muda-muda mau jadi kepala desa, karena nggak banyak juga orang muda mau jadi kepala desa sebenarnya, kan gitu ya.
Tapi di tayangan video Anda bisa lihat rombongan kepala desa hari ini luar biasa nih, artistik banget kan gitu ya. Terima kasih banyak Kang Den dan juga Pak Ade sudah Baik, bersama kami. sama-sama. Terima kasih banyak juga pendengar dan juga penonton yang sudah bersama kami di edisi hari ini dalam obrolan Samisade. Jadi sekali lagi masukan bisa Anda sampaikan di komentar YouTube atau di Instagram RRI Bogor bisa Anda sampaikan juga, atau di Instagram Kabupaten Bogor, Kominfo Kabupaten Bogor, dan juga di Instagramnya Bu Ade Yasin bisa Anda sampaikan juga apa yang Anda inginkan dari program Samisade. Dan saya Maulana Isnarto langsung dari kantor desa Lewinutuk menyiarkan siaran ini. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti obrolan Samisade yang didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor.